dia superfood yang menjadi kesukaan Nabi. Labu kuning kaya manfaat, biji-bijian bergizi, dan jamur hitam langka yang ternyata sudah sejak lama disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Dan menjadi makanan super penjaga stamina di masa kini. Sesaat lagi di Hikmah. Assalamualaikum sahabat Hikmah, ini dia buah labu yang menjadi salah satu buah kegemaran Rasulullah SAW. Buah labu bisa kita olah menjadi berbagai makanan lezat, salah satunya appetizer seperti pumpkin soup. Yuk kita buat sahabat Hikmah. Pertama, kita kupas dulu labu kuning, lalu potong hingga berbentuk dadu. Kemudian iris bawang bombay juga ya. Siapkan minyak zaitun dengan kompor yang telah menyala. Setelah panas, baru kita masukkan labu dan bawang bombay. Tumis hingga tercium wanginya. Harum. Setelah tercium harum, masukkan air ke dalam wajan. Biarkan labu dan bawang bombay tercampur hingga labu terasa empuk. Jika sudah empuk, kemudian siapkan blender. Masukkan labu dan bawang bombay yang sudah direbus ke dalam blender. Tambahkan susu, garam, pala bubuk, lada bubuk, kaldu jamur. Setelah itu blender hingga halus. Kalau sudah halus, tuang kembali ke dalam wajan. Nyalakan kompor di api sedang, masak sup labu, kemudian masukkan daun salam. Aduk-aduk. Jika sudah 5 menit, matikan kompor dan tuang sup ke dalam mangkuk. Hiasi sup dengan daun bawang dan biji labu, dan pumpkin soup siap disajikan. Karakter dari labu yang sifatnya dingin ini mampu memulihkan kondisi tubuh yang lemas. Ia juga bisa menurunkan panas tinggi. Karena sifatnya yang dingin juga, labu baik dikonsumsi pada malam hari. Rasulullah SAW pun biasa mengkonsumsinya sebagai pengganti makan malam. Diriwayatkan dalam hadis dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang tukang jahit pernah mengundang Rasulullah menghadiri jamuan makan yang ia buat. Anas berkata, "Aku lalu berangkat bersama Rasulullah memenuhi undangan itu." Penjahit itu kemudian menyodorkan roti gandum dan sup yang di dalamnya terdapat buah labu dan daging yang telah dikeringkan kepada Rasulullah. Anas pun berkata, "Maka aku melihat Rasulullah memilih buah labu dari sekitar bejana itu. Sejak hari itu aku senantiasa menyukai labu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keajaiban labu juga dirasakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau keluar dari perut ikan besar. Ia mendapati dirinya dalam keadaan lemah dan lemas dan tidak memiliki tenaga untuk bangkit. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menumbuhkan sebuah pohon di dekat Nabi Yunus dari sejenis labu untuk beliau makan agar bisa memulihkan tenaganya. Seperti firman Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 146, "Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu." Sahabat Hikmah, labu kuning memang memiliki segudang manfaat untuk pemulihan tubuh kita. Bahkan daunnya pun bisa digunakan untuk obat menyembuhkan luka di kulit. Kandungan vitamin yang berlimpah mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Bahkan kandungan vitamin C-nya juga bisa membantu memulihkan flu dan batuk. Jadi, labu kuning adalah salah satu asupan yang bisa menjaga kondisi tubuh agar tetap fit di masa pandemi ini, sahabat Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada fungsi yang sangat besar dari makanan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Adam, di antara perintah pertamanya adalah untuk makan. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ada 3 pesan yang sangat penting dari ayat ini. Pertama, betapa urgennya makanan dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah pesan bagaimana kita tidak makan sembarangan. Ada hal-hal yang mungkin tidak baik bagi kondisi-kondisi tertentu.
Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang beberapa fungsi makanan, yang paling tampak adalah dalam kasus cerita Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam misalnya ketika sudah keluar dari dalam perut ikan dalam kondisi yang sangat lemah, Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam surat As-Saffat, "Fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim." Kondisi Nabi Yunus saat itu dalam keadaan sakit. Bayangkan bagaimana keadaan seseorang setelah berhari-hari dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mendamparkan Nabi Yunus alaihissalam, lalu Allah tumbuhkan di dekatnya sejenis pohon labu, makanan yang sangat tepat untuk pemulihan. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuknya pohon dari labu. Penelitian ilmiah pada hari ini menunjukkan bagaimana labu berfungsi untuk recovery. Orang-orang yang sakit pada hari ini, misalnya yang terkena COVID-19, daya tahan tubuh, imunitas, semuanya paling tergantung dengan nutrisi makanan. Namun apa yang telah Allah ciptakan serta Allah ceritakan di dalam Al-Quran berkenaan dengan makanan-makanan yang baik bagi manusia menjadi petunjuk bagaimana kita mengolah bahan-bahan makanan itu untuk kesehatan. Sahabat Hikmah, selain labu, ada lagi superfood yang perlu dikonsumsi untuk pemulihan tubuh kita. Ini bukan biji selasih ya. Sedikit berbeda karena ini adalah biji chia atau juga dikenal sebagai chia seed. Warnanya beragam, mulai dari hitam hingga abu-abu. Biji yang berasal dari tanaman Salvia hispanica ini masih sedikit yang mengkonsumsinya. Padahal kandungannya sangat baik untuk tubuh kita. Selain bisa memulihkan energi, bagus juga untuk mengurangi peradangan. Sahabat Hikmah, banyak loh cara untuk mengkonsumsi biji ini. Membuat hidangan puding chia seed adalah pilihan yang pas juga untuk keluarga. Bahannya nggak sulit, hanya chia seed, buah-buahan, madu, lemon zest, susu, selai, dan granola. Pertama kita tuang biji chia ke dalam mangkuk, lalu tambahkan madu secukupnya, kemudian tambahkan juga susu secukupnya. Aduk-aduk hingga rata semua. Diamkan dulu adonan biji chia selama 10 menit dan untuk mengisi waktu kita hias gelasnya dengan buah-buahan. Sahabat Hikmah bisa berkreasi sesuai dengan selera ya. Setelah itu kita masukkan buah ke dalam gelas dan kemudian biji chia. Lalu tambahkan lagi buah di atasnya agar semakin segar. Terakhir tinggal hiasi atasnya dengan lemon zest atau granola. Wah, ini segar banget. Menu ini sangat pas untuk dijadikan sebagai camilan. Biji chia ini banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Kandungan serat, protein, dan asam lemak omega 3-nya bagus untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ia juga bagus untuk kesehatan tulang karena kandungan kalsiumnya yang tinggi. Sahabat Hikmah, di kondisi seperti ini, beberapa dari mereka yang terkena COVID-19 biasanya bergejala lemas seperti kelelahan. Sehingga banyak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi seperti biji-bijian ini. Biji-bijian mampu memicu energi bagi tubuh kita. Maka dari itu disarankan untuk mengkonsumsi biji-bijian saat ingin memulai suatu aktivitas. Karena kandungan karbohidrat kompleks di dalamnya. Sahabat Hikmah, dalam Al-Quran tercatat ada 12 kali penyebutan biji-bijian dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan penyebutan biji-bijian dan bulir ada sebanyak 17 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya salah satu ciptaan Allah ini bagi manusia, terutama bagi nutrisi tubuh dan manfaat lainnya. Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 33. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari itu, biji-bijian itu mereka makan. Sahabat Hikmah, terdapat 2 jenis biji-bijian yang tersurat dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan, ada istilah biji-bijian yang bisa langsung dimakan atau habba. Dan ada juga biji-bijian yang harus tumbuh terlebih dahulu, kemudian baru bisa dimakan atau disebut an-nawah.
Seluruhnya pasti punya manfaat dan baik untuk kelanjutan kehidupan manusia di dunia. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak nikmat-nikmatnya, sampai begitu banyak kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan? Apa di antara nikmat yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman? Wal habbudzul asfi war raihan. Dan biji-bijian yang berkulit serta bunga-bunga yang wangi. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini tidak berbicara tentang kopi, tetapi kopi adalah di antara tumbuhan yang berbentuk biji-bijian dan berkulit serta memiliki aroma yang sangat wangi. Sekarang kita coba dulu bikin kopinya. Imam Al-Qurtubi menafsirkan raihan adalah segala biji-bijian dan tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Biji-bijian di dalam Al-Quran memang sangat banyak disinggung. Sebab sumber nutrisi, energi, dan bagaimana seseorang dapat memulihkan kembali tenaganya, itu juga berasal dari makanan-makanan, di antara yang paling pentingnya adalah biji-bijian. Ingat akan kisah Bani Israel ketika mereka bersama Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan yang sangat melelahkan. Mereka tidak sabar dengan makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun meminta kepada Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 61, "Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid." Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, kami tidak sabar dengan satu jenis makanan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah memberikan segala sesuatu yang tumbuh dari bumi berupa sayur-sayuran, timun, bawang putih, biji adas, dan bawang merah. Ketika mereka melakukan perjalanan jauh, butuh energi lebih banyak, serta mengatasi kelelahan mereka, maka mereka meminta makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di antaranya adalah biji adas. Biji adas diyakini memiliki nutrisi yang cukup untuk membuat tubuh kembali segar setelah melakukan perjalanan jauh atau setelah melakukan pekerjaan yang berat. Namun Nabi Musa alaihissalam alih-alih mengabulkan permintaan mereka, justru menawarkan kepada mereka makanan yang lebih baik lagi kualitasnya. Makanan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Artinya, dalam urusan makanan pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada manusia, mengatur yang terbaik untuk mereka. Bukan berdasarkan apa yang mereka inginkan, tetapi apa yang paling mereka butuhkan, terbaik untuk diri mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka al-manna was salwa. Segala makanan-makanan manis itu disebut al-manna, serta burung yang bertubuh kecil. Makanan yang menurut Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu lebih baik daripada apa yang mereka pinta. Sahabat Hikmah, bahan makanan dalam kategori superfood yang penting untuk pemulihan tubuh lainnya adalah jamur atau cendawan. Tumbuhan tanpa klorofil ini punya jenis yang beragam. Ada jamur Swiss brown, jamur linse, jamur kancing, jamur mini portabella, jamur enoki, kemudian jamur aprikot pau. Hampir semua jenis jamur ini mudah kita temukan di pasar. Di Indonesia, jamur yang paling banyak dibudidayakan yaitu jamur tiram. Harganya yang terjangkau membuat banyak masyarakat menyukainya. Rasanya lezat dan tidak berbau juga jadi alasan jamur ini paling banyak diolah untuk dikonsumsi. Kebutuhan pasar yang banyak akhirnya mendorong anak muda seperti Taufik Hidayat keluar dari pekerjaannya dan memilih menekuni usaha pertanian dengan membuat rumah budidaya jamur. Bahkan kini usahanya sudah beromset hingga ratusan juta rupiah. Pria asal Pengalengan, Kabupaten Bandung ini memulai dari nol tanpa pengalaman yang banyak. Namun keberanian untuk mandiri
serta tekun belajar membuat usaha Taufik bisa berdiri. Awalnya kenapa bisa tercipta sebetulnya dari mulai kondisi keluarga sebetulnya. Ini saya harus merubah kondisi keluarga saya, dan di sisi lain juga tetangga, saudara saya juga kan banyak yang jadi buruh tani dengan penghasilan yang tidak bisa diharapkan. Maka dari itu ya saya bertekad pengen mensejahterakan keluarga saya, khususnya saudara-saudara saya dan lingkungan di sini. Banyak tantangan yang ia hadapi. Salah satunya adalah bagaimana membuat media tanam yang berkualitas agar jamur dapat tumbuh dengan baik. Berbagai uji coba yang dilakukan sempat menjadi pengalaman pahit bagi kelangsungan usahanya. Namun tekad yang kuat untuk mengeluarkan keluarga dari garis kemiskinan membuat Taufik menemukan kesalahan yang bisa diperbaikinya. Dari mulai usaha tahun 2014, kini Taufik telah mahir membuat media tanaman. Beberapa alat teknologi sederhana ia gunakan untuk mendapatkan hasil backlog dengan tingkat sterilisasi yang bagus. Sekarang, lebih dari 30.000 backlog per bulan bisa ia hasilkan dan dapat dipergunakan oleh petani jamur lainnya. Budidaya jamur Taufik kini terus berkembang baik. Alhasil, pria berusia 29 tahun ini bisa memberikan pekerjaan untuk 15 orang dari masyarakat sekitar yang sebelumnya banyak menjadi buruh tani. Jamur tiram putih dan coklat menjadi produk unggulannya. Dari kumbung-kumbung yang terus ia bangun, Taufik punya target bisa panen hingga 1 ton jamur per hari dengan potensi pendapatan hingga ratusan juta rupiah per tahun. Sahabat Hikmah, dalam sebuah riwayat ternyata jamur juga menjadi makanan yang digemari oleh Rasulullah SAW. Jamur yang disukai Nabi Muhammad berjenis jamur truffle. Dalam sabdanya, Rasulullah menyampaikan, Kama'at adalah bagian dari dunia jamur. Airnya adalah obat penyakit mata. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis itu, Kama'at atau kini disebut sebagai jamur truffle tidak hanya dapat menjadi obat herbal, tapi juga menjadi makanan bernutrisi tinggi. Dari penelitian, jamur ini tidak dapat dibudidayakan, sehingga truffle menjadi makanan herbal yang berharga sangat tinggi, dengan kisaran 30 juta rupiah per kilogram untuk truffle hitam, dan 120 juta rupiah per kilogram untuk truffle berwarna putih. Kandungan nutrisinya juga lengkap dan bagus untuk dikonsumsi. Jamur ini kaya dengan protein, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan oleh tubuh pada masa pemulihan sakit. Sebutan lain jamur ini di masa Rasulullah adalah al-mana, sehingga menjelaskan petunjuk Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 57. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Sahabat Hikmah, jangan sedih kalau tidak bisa mencicipi jamur truffle karena harganya yang sangat mahal. Sahabat tetap bisa menikmati jamur truffle dengan cara yang berbeda. Ini dia, spaghetti jamur truffle. Pertama kita potong-potong jamur kancing. Kemudian nyalakan kompor dan panaskan minyak di wajan. Kalau sudah panas, masukkan jamur, lalu aduk-aduk hingga kecoklatan. Kemudian masukkan mentega. Tambahkan smoked beef, bawang putih, dan tepung terigu. Lalu masukkan spaghetti yang sudah direbus sebelumnya ke dalam wajan. Jangan lupa masukkan juga garam dan keju parut. Kita masukkan saus jamur truffle 2 sendok makan saja. Tambahkan whipped cream sedikit demi sedikit ya sambil terus diaduk. Terakhir masukkan kaldu jamur supaya semakin kuat rasa jamur dalam spaghetti ini. Setelah itu kita susun spagettinya di piring. Tambahkan oregano dan keju di atasnya. Kalian juga bisa pakai sayur-sayuran agar lebih cantik ya. Dan kini spaghetti jamur truffle sudah bisa kita nikmati.
Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, labu, biji-bijian, serta bawang putih, bawang merah, dan makanan apa saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang luar biasa bagi manusia. Di samping itu, pengetahuan manusia tentang manfaat dan bagaimana menggunakannya adalah bentuk kenikmatan yang lain. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk makan dengan perintah untuk bersyukur. Mengapa perintah bersyukur disandingkan setelah perintah untuk makan? Sebab ada dua kenikmatan yang harus selalu kita sadari. Pertama adalah jenis-jenis makanan yang bermanfaat untuk manusia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan makanan adalah nikmat pengetahuan yang luar biasa. Dalam kaitan makanan, bersyukur juga bermanfaat bagaimana organ-organ tubuh di dalam diri kita ini bekerja lebih optimal. Sebab ketika bersyukur ada rasa puas di dalam diri kita. Perasaan puas itu adalah pikiran positif yang membantu organ-organ di dalam tubuh bekerja secara optimal. Sahabat hikmah, semoga episode hari ini memberikan banyak pelajaran dan inspirasi buat kita. Dengan menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.